Oke, lanjut ya. Yahudi ini Yahudi dari dulu ya, dari sejak sebelum Islam. Ini mereka sudah terpencar di mana-mana. Awalnya mereka di Baitul Maqdis tahun 70 Hijriah. Kemudian mereka dibunuh oleh Bukhtanasar namanya. Dihancurkan Baitul Maqdis itu dan ini bunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Jadi mereka tuh dulunya lama di Baitul Maqdis ya. Nanti ada Yusha bin Nun dan seterusnya. Cuman yang pasti tahun 70 Masehi mereka akhirnya diusir dari sana, dibantai habis-habisan oleh Bukhtanasar Raja Persia pada saat itu, yang akhirnya dibunuh dengan cara yang kejam, yaitu dengan cara setiap orang Yahudi disuruh untuk membunuh anak-anak dan istri mereka sendiri. Dan itu dilakukan dan akhirnya terjadilah apa istilahnya ya akhirnya migrasi besar-besaran lah orang-orang Yahudi dari sana dan sejak hari itu orang-orang Yahudi selalu berpencar di seluruh dunia dan mereka cenderung tidak mendapatkan tempat ya. Bahkan teman-teman sekalian ya, ini masalah Baitul Maqdis berikutnya. Jadi nanti ada masa akhirnya orang-orang Yahudi kembali ke Baitul Maqdis sampai nanti dikuasai orang-orang Nasrani sebelum Islam. Setelah masuk Islam di masa Umar, Umar tuh bikin namanya Uhdah Umariyah atau Ahdu Umariyah. Perjanjian Umar dengan orang-orang Nasrani untuk memberikan Baitul Maqdis kepada umat Islam. Salah satu prasyarat atau salah satu syarat yang dituliskan dalam perjanjian Umar itu adalah tidak boleh ada orang Yahudi di sana. Tapi tahu gak, ternyata ini bukan usulan dari Umar, tapi ini justru usulan dari orang Nasrani. Jadi mereka tahu orang-orang Yahudi ini kalau tinggal di sini, mereka akan berusaha menguasai dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita baca mengenai perjanjian Umar itu orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di sana. Itu bukan dari Umar, tapi justru dari orang-orang Nasrani yang tidak menghendaki adanya orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi saat itu terpencar di seluruh dunia, mereka belum memiliki tempat dan bahkan sampai sekarang tidak ada tempat yang cocok untuk mereka gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke Arab. Jadi kita lihat dunia sekarang satu isu yang tadi saya tekankan gitu ya mengenai tidak adanya ukuran benar dan salah. Nah masuk ke Jazirah Arab ini kondisinya tidak kalah parahnya bahkan lebih parah. Ini mengenai Jazirah Arab. Misalnya mereka uniknya ya di Arab itu menunjukkan tentang bagaimana biasnya masalah benar dan salah. Oke. Tadi di Arab kita cerita tentang bagaimana di Arab itu sebenarnya aslinya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai eranya Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih sekitar 60 generasi. 60 generasi dengan hitungan dulu ya. Nabi Ibrahim itu umurnya 175 tahun. Menurut para sejarawan ya, 175 tahun. Artinya agak beda sama kita. 60 generasi itu lama sekali. Nabi Ibrahim itu hidup di abad ke-20 sebelum Masehi. Jadi tahun 2000-an ya, 2000-an sebelum Masehi. Artinya sampai ke masa Nabi SAW ini umurnya sampai 2500-an tahun. Di masa itu kemudian orang-orang yang awalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ajaran Nabi Ibrahim diturunkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian nanti ada masa di mana setelah kabilah Jurhum, tadi cerita mengenai Jurhum ya. Intinya nanti Makkah akan dikuasai oleh sebuah kabilah yang namanya Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini punya pemimpin yang namanya Amru bin Lu'ai. Amru bin Lu'ai inilah yang kemudian memulai tren baru peribadahan di Makkah pada saat itu. Gimana caranya Amru bin Lu'ai? Pada saat itu pemimpin ya, dia dikenal sebagai pemimpin, orang yang baik, orang yang adil. Suatu hari dia berdagang ke Syam. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai Syam. Dia berdagang ke Syam, ke atas ya. Di sana dia ngelihat orang-orang Romawi nyembah patung-patung. Terus dia mikir kayaknya kalau dibawa ke Arab oke juga nih gitu ya. Tren gitu ya. Dibawalah akhirnya ke Arab pada saat itu ya, orang-orang akhirnya jadi gini, Amr bin Lu'ai akhirnya bawa patung ke depan Ka'bah, dia mulai sembah-sembah tuh dengan cara orang Romawi nyembah. Masalahnya pada saat itu orang-orang Arab itu sudah mulai haji ke sana. Dan mereka menganggap orang-orang Makkah itu yang paling tahu cara ibadah tuh kayak gimana. Akhirnya mereka datang ke sana yang dulunya tawafnya kayak gitu ya. Lama-lama dia ngeliat, oh sekarang tawafnya udah beda ya. Ya udah diikutin aja. Tawafnya yang dulu cuman muterin Ka'bah, sekarang ada aturan baru. Muterin Ka'bah nanti lewat ada patung, dia nunduk-nunduk dulu ke patung gitu ya. Dan seterusnya. Akhirnya mereka ngelihat itu, akhirnya dari situlah kemudian bangsa Arab tersebarlah agama penyembahan terhadap berhala. Nah, jadi akhirnya mereka menyembah berhala sejak saat itu dan tidak pernah kembali lagi sampai datangnya Muhammad SAW. Lagi-lagi karena mereka tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah, ya udah mereka sembah aja. Ya, tidak ada lagi orang yang menyerukan kebenaran karena tidak tahu lagi mana yang benar mana yang salah. Oke, contoh lain ya mengenai bangsa Arab. Mereka ini punya akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak mulianya adalah mereka ini senang bersedekah. Nanti sekalian ini sedekahnya bukan sekedar sedekah orang-orang Arab ini, tapi mereka itu saking sukanya sedekah, mereka akhirnya main judi, ya.
yang keuntungannya disedekahkan. Saking mereka suka sedekahnya, coba. Saking suka sedekahnya akhirnya dia main judi, ya main slot gitu ya kalau sekarang. 1 bulan main slot ya, ganti motor gitu. 6 bulan sudah di penjara. Mereka sampai main judi ya untuk sedekah. Segitunya orang-orang Arab itu. Karena mereka nggak tahu. Coba sekarang kalau kita bilang itu kan salah, coba apa yang buat saat itu benar dan salah? Nggak ada aturannya. Nggak ada siapapun yang bilang itu benar dan salah, nggak ada. Ya. Atau misalnya masalah pernikahan. Ya, ini saya sering ceritakan ya, masalah pernikahan itu di Arab ada beberapa jenis pernikahan. Di antara jenis pernikahannya adalah ada pernikahan yang jenisnya ada seorang perempuan, ya ini parah sekali ya. Jadi dia nikah nih, laki-laki perempuan ya. Kemudian suaminya begitu nikah, dia suruh perempuan yang mencari laki-laki lain dulu berkumpul dengan laki-laki itu. Setelah berkumpul baru kembali ke dia. Coba ini pernikahan macam apa gitu? Hina sekali pernikahannya gitu. Selain itu ada jenis pernikahan saat itu kalau perempuan Makkah mau menikah, mereka kemudian ngasih bendera di depan rumahnya. Siapapun laki-laki yang mau datang ke dia, silahkan untuk mengumpulinya. Lalu setelah kemudian dia hamil gitu ya, lahir, semua laki-laki yang mengumpul dia harus dikumpulin lagi. Ya, reuni. Reuni orang-orang ini. Lalu kemudian apa? Kemudian perempuan itu boleh menunjuk siapapun yang ditunjuk oleh dia, dan ya siapapun yang ditunjuk oleh perempuan itu harus menjadi suaminya. Coba bayangin aja. Ini pernikahan macam apa? Ini pernikahan yang ada di masa itu. Lagi-lagi kalau kita bilang ini kan hina sekali, tapi apa yang menjadi tolak ukurnya? Mana yang benar, mana yang salah? Kan nggak ada, gitu ya. Nah inilah kondisi bangsa Arab ya. Setelah itu kita akan bahas mengenai kezaliman yang luar biasa dan seterusnya. Kondisi bangsa Arab, kondisi dunia pada saat itu mereka ada dalam sebuah krisis yang besar, yaitu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian datanglah Islam nantinya. Ini adalah kondisi gelap yang dimaksud ya. Kondisi gelap yang hadir karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian hadirlah Islam menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dan akan terus sekalian, ini kenapa kita perlu ceritakan? Bukankah hari ini kita sekarang dalam kondisi yang sama? Kondisi benar dan salah itu sekarang jadi sulit. Sekarang saya coba tanya Kang ya. Kira-kira kalau kita menyembah Tuhan selain Allah, salah atau benar? Salah ya, kita nggak ragu sedikit pun lah ya. Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang suka sama jenis nih, LGBT ya, tapi dia nggak ngomong-ngomong, terus dia sembunyiin, itu benar atau salah kira-kira? Nah, kita tahu misalnya dia nggak ngelakuin, dia LGBT aja, kita tahu nih LGBT, dia ini homo nih orang nih gitu ya. Tapi dia nggak ngelakuin, tapi dia tuh homo gitu. Itu benar atau salah kira-kira? Salah. Salah ya. Berarti harus dihukum berarti. Suruh tobat ya, nggak harus dihukum berarti ya. Ini adalah bukti hari ini benar dan salah itu udah nggak jelas. Kalau kita bisa bilang ini salah itu benar, jelas-jelas salah. Tapi perlakuan pada mereka gimana? Nah ini baru boleh kita diskusi. Kan bukan berarti kemudian salah, kemudian kita hukumin kan ya. Kan gak selalu kayak gitu cara mainnya. Tapi kita harus tahu ini benar atau salah. Ya kan? Ini adalah bukti hari ini benar dan salah itu makin buyar garisnya. Kita takut lagi ngomong mana yang benar, mana yang salah. Kalau Islam itu jelas, ini benar, ini salah.